Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Khudh Aqidatak, masih di bab tentang as-sunnah wal bid'ah. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, hal ma hiyal bid'atu fid din? Nah, tafadhal. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. As-su'al ats-tsani, ma hiyal bid'atu fid din? Al-jawab, al-bid'atu fid dini hiya az-ziyadatu fihi awin nuqsah. Qala Allah Ta'ala munkiran 'alal musyrikin bid'ahum. Qala Allah Ta'ala munkiran 'alal musyrikina bid'ahum. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Surah Asy-Syura. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Muttafaqun alaihi. Raddun ay ghairu maqbulin. Ma hiyal bid'atu fid din? Apa yang dimaksud dengan bid'ah dalam beragama? Al bid'atu fid din, bid'ah dalam agama bentuknya bisa az-ziyadah fihi awin nuqsan. Bentuknya bisa nambahi urusan agama atau mengurangi urusan agama, diiringi dengan keyakinan bahwa itu yang benar. Mengurangi ada dua kondisi. Mengurangi di posisi dia merasa bersalah, atau mengurangi dalam kondisi dia punya uzur, seperti orang yang tidak bisa sholat sambil berdiri lalu duduk, atau orang yang meninggalkan sholat dan dia dalam posisi merasa berdosa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, munkiran 'alal musyrikin, mengingkari praktek yang dilakukan oleh orang musyrikin, bid'ahum. Di situ bentuk jamak dari kata bid'ah adalah bid'ah. Bid'atun, satu bid'ah. Bid'atun, jamaknya bid'aun. Orang musyrikin punya banyak sekali bid'ah. Munkiran 'alal musyrikina bid'ahum, Allah mengingkari praktek-praktek bid'ah yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka punya sekutu, syara'u lahum, yang mengajarkan syariat kepada mereka, minad din, dalam urusan agama, ma lam ya'dzan, yang tidak pernah mendapatkan izin, bihi, dalam urusan itu Allah, ma lam ya'dzan bihillah, yang tidak pernah mendapatkan izin dari Allah. Salah satu di antara keesaan Allah, keesaan adalah hak tunggal Allah. Keesaan Allah apa tadi? Hak tunggal Allah, hak prerogatif Allah adalah menetapkan syariat. Satu-satunya yang berhak menetapkan syariat, menetapkan aturan agama, hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Dan hukum yang dimaksud adalah hukum syariat Allah. Hukum syariat Allah hanya milik Allah.
sehingga manusia tidak boleh menetapkan hukum yang itu dilabeli syariat namun dia buat sendiri, karena hukum syariat hanya milik Allah. Al-hukmu di sini adalah hukum syariat. Hukum syariat baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan aturan ketika berinteraksi antar sama manusia, itu semuanya adalah milik Allah. Maka membuat hukum syariat ini berarti merusak keesaan Allah dalam menetapkan aturan. Sehingga ayat tadi menyebutkan membuat sekutu sama dengan menetapkan sekutu untuk Allah dalam membuat syariat. Itulah yang ditegaskan di surat Asy-Syura yang tadi kita baca, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah mereka punya sekutu yang mensyariatkan aturan agama untuk mereka? Allah Subhanahu wa taala sebut dengan sekutu karena dia dijadikan sebagai pesaing Allah dalam menetapkan syariat. Ma lam ya'zam bihillah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surat Asy-Syura ayat berapa ini? Anda bisa cari? Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura. Syara'u. Surat Asy-Syura ayat 21. Sehingga surat Asy-Syura ayat 21 ini menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian manusia, di mana mereka merujuk kepada manusia atau makhluk yang lain dalam membuat aturan agama. Jadi ada orang yang membuat aturan diyakini sebagai bagian dari agama. Ini masuk kategori apa tadi? Menetapkan sekutu untuk Allah dalam menetapkan hukum. Nah, bid'ah itu masuk kategori ini. Makanya kenapa pelanggarannya berat? Karena bid'ah itu dia membuat tambahan syariat yang tidak pernah mendapatkan izin dari Allah, sehingga masuk kategori pelanggaran berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak sampai pada tingkatan syirik akbar sebagaimana syirik dalam penyembahan maupun yang lain. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat satu yang baru, fi amrina hadza, dalam urusanku ini, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Raddun artinya adalah ghairu makbulin, tidak diterima. Selanjutnya, dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang definisi bid'ah. Menurut hadis tadi riwayat siapa? Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Definisi bid'ah menurut hadis Aisyah yang statusnya muttafaqun alaih. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa
minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, siapa membuat hal yang baru, ini unsur yang pertama. Fi amrina hadza, dalam urusanku ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, artinya tidak ada dalil. Inilah 3 batasan bid'ah. Maka batasan bid'ah yang pertama apa tadi? Sesuatu yang baru. Yang kedua, dalam urusan agama. Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Ketika 3 ini terpenuhi, maka statusnya bid'ah. Sesuatu yang baru dalam urusan agama, tapi ada dalil, bid'ah atau tidak? Tidak. Contohnya Pak, yang sering dipakai alasan kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadakan salat tarawih secara berjamaah, secara rutin. Ini bukan termasuk bid'ah karena dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kan beliau tidak merutinkan. Beliau tidak merutinkan dan beliau sudah memberikan penjelasan karena ditakutkan akan diwajibkan. Sehingga kalau rutin di zaman Nabi SAW sementara wahyu masih turun, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan wajibkan. Baik, selanjutnya coba kita lihat keterangan berikut ini. Kita akan berdialog tentang adakah bid'ah hasanah. Barangkali ini bukan yang pertama ya. Mungkin Anda sudah pernah mendengar kajian seperti ini, tapi tidak ada salahnya kalau kita ulang karena bertepatan materinya pas di bagian itu. Kok sama dengan yang Al-Furqan kemarin? Yang kemarin sudah hadir di Al-Furqan, boleh tidur duluan. Pertama, bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru, tidak ada contoh sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, badi'us samawati wal ard. Dia yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ada 2 sifat Allah terkait penciptaan langit dan bumi. 2 sifat Allah terkait penciptaan langit dan bumi. Yang pertama apa? Badi'u as-samawati wal ard. Yang kedua, fatirus samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Di ayat yang lain Allah mengatakan fatirus samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah. Dan badi dengan fatir maknanya kurang lebih sama, menciptakan sebelum ada contoh sebelumnya. Sehingga sebelum ada langit dan bumi, Allah tidak pernah menciptakan seperti langit dan bumi. Sehingga enggak ada ceritanya dulu pernah ada langit dan bumi kemudian dibinasakan lalu ganti langit dan bumi yang baru. Tidak, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Baik. Kemudian di ayat yang lain Allah taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakan Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang bid'ah. Rasul yang bid'ah maksudnya rasul yang pertama. Aku bukanlah rasul yang tidak ada contoh sebelumnya. Beliau bukan rasul yang pertama. Ada rasul enggak sebelumnya? Banyak sekali. Sebelum beliau ada banyak rasul. Beliau rasul yang terakhir. Maka itu diungkapkan dengan kalimat qul ma kuntu bid'an minar rusul. At-Turtushi mengatakan aslu hadhil kalimah, makna bahasa dari kata ini adalah al-ikhtira. Apa itu ikhtira? Menciptakan sesuatu yang baru. Ikhtara ayakhtari'u, berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru. Jadi bid'ah secara makna bahasa dihafalkan ya. Bid'ah secara makna bahasa artinya apa tadi? Ikhtira.
Ngaji harus dapat istilah baru. Apa tadi Pak? Ikhtira. Ikhtira itu apa? Kreasi. Berkreasi, berinovasi. Kreasi atau inovasi? Bedanya apa? Kalau inovasi itu mengubah ya. Kalau kreasi menciptakan satu hal yang baru. Berkreasi menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itulah disebut ikhtira. Wa huwa syai' yuhditsu min ghairi aslin sabiq. Sesuatu yuhdats yang diwujudkan atau yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Wala mithalin ihtadha, dan tidak ada misal contoh ihtada yang diikuti. Wala alfin mislahu, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Jadi sesuatu yang baru, kreasi, belum ada contoh sebelumnya, tidak ada yang serupa dengannya sebelumnya, dan seterusnya. Itu makna bid'ah secara bahasa. Jadi Bapak catat, bid'ah secara bahasa adalah ikhtira', kreasi sesuatu yang baru. Baik. Selanjutnya, sekarang kita beralih ke makna bid'ah secara istilah. Saya minta Anda menghafalkan, karena ini yang paling sering jadi referensi. Pertama kali saya mendengar ini dari guru saya Al-Ustadz Ibnu Yunus dalam daurah 3 hari. Dan ketika saya pertama kali mendengar, langsung saya usahakan untuk menghafal. Alhamdulillah hafalan itu sampai sekarang. Bid'ah menurut Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Dihafalkan ya. Tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyata bisuluki 'alaiha yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud. Ada unsur menurut keterangan Asy-Syatibi, unsur bid'ah adalah tariqatun fid din, jalan dalam beragama. Mukhtara'ah dari kata ikhtira' tadi Pak. Ikhtira' tadi apa? Hasil kreasi. Tudahi syar'iyyah, menyerupai syariat, sehingga aturannya ketat. Hari keberapa peringatan itu? 40. Kalau 39 boleh enggak? Oh, enggak bisa, harus 40. Jadi kayak waktu duhur ya. Duhur jam berapa? Ya ketika matahari sudah tergelincir. Mbok anulah dicepatkan setengah jam, ini mau berangkat. Boleh? Enggak boleh. Nah, demikian pula dalam aturan bid'ah ada protap ketat, sehingga urutan pembacaan dalam peringatan, habis baca zikir A ganti zikir B, terus maca surat ini, surat ini, surat ini, dan seterusnya. Itu diganti, tidak boleh, nanti batal. Sehingga kalau ada peringatan, hari keberapa peringatannya? 38, baleni kudu 40. Karena dia ada waktu tertentu. Tudahi syar'iyyah, menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha. Tujuan melakukan hal ini, ada tujuannya ya. Ini yang keempat. Punya tujuan. Al-mubalaghatu fit ta'abbud. Mau nambah ibadah. 5 batasan bid'ah yang dijelaskan oleh Asy-Syatibi. Tariqatun fid din. Bid'ah itu jalan. Jalan dalam beragama. Makanya kalau sudah masuk susah keluar. Semua pelanggaran yang ketika dimasuki susah keluar, itulah jalan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Praktek zina disebut sa'asabilah, jalan yang jelek, karena kalau sudah masuk susah keluar. Sehingga disebut sebagai jalan karena bid'ah ini kalau sudah diikuti susah keluar. Fid dini, dalam beragama. Mukhtara'ah, yang kedua hasil kreasi, dibuat-buat, tidak ada contoh sebelumnya. Yang ketiga tudahi syar'iyyah, menyerupai syariat. Sehingga menyerupai syariat dalam pelaksanaan, aturan. Kalau diubah tidak mau dia. Makanya Anda bisa lihat ya, hampir semua peringatan-peringatan yang diadakan dalam agama itu punya aturan khusus. Protapnya harus ini, harus ini, harus ini. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, punya tujuan ketika melakukannya. Sehingga bukan urusan dunia yang kadang tidak ada tujuan untuk mendapatkan pahala. Al-mubalaghah fit ta'abbud, bentuk tujuannya adalah bersungguh-sungguh dalam ibadah, nambahi amal. Ya. Maca sholawat 4 papat jejer papat. Sholawat apa itu? Kebayang enggak? Sholawat sebanyak 4. Kenapa harus gini? Ya biar 4 jejer 4. Ya sudah, kita ganti saja 3. Oh enggak bisa, harus 4. Dari mana angka ini? Ada di kitab mana angka ini? Di kitab Makoli ada enggak? 2 boleh enggak? Kan lebih ringan. 2 jejer 2. Enggak mau dia. Jadi angka ini tetap sama sebagaimana saat kita membaca tertentu, baca dzikir setelah sholat 33, mau diganti 35 lah. Loh, itu aturannya 33 kok, nggak bisa ditawar. Saya punya teman yang bapaknya mempraktekkan ini, baca sholawat 4 itu di malam Jumat tanggal tertentu. Dan karena saking banyaknya dibagi sak masjid. Jadi ini kebagian berapa, misalnya kamu kebagian 100, ini 100, total satu masjid. Kalau pas dia baca nggak ada yang lebih nggak ada yang kurang, 4.444. Masya Allah, ini kok ngitungnya aja wis kangelan ya. Nah, dan mereka sampai melakukan seperti itu tentu saja kan bukan nggak punya tujuan. Tujuannya apa tadi Pak? Al-mubalaghah fit ta'abbud, untuk nambahi ibadah biar lebih banyak pahalanya dan seterusnya. Selanjutnya, hadis yang menyinggung kata bid'ah. Di sini saya cuma menyampaikan tentang hadis Nabi SAW, di mana beliau SAW ketika berkhutbah itu sering menyinggung kata bid'ah. Misalnya kalimat fa inna khairal hadithi kitabullah, sebaik-baik hadis adalah kitabullah. Hadis di sini apa Pak? Ucapan. Allah sebut Al-Qur'an itu dengan hadis. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadis asafa. Al-hadis di situ adalah Al-Qur'an. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Pak, biasanya saya mendengar fa inna khairal kalam kitabullah. Nah itu hadis diganti kata kalam, ya tidak masalah. Tapi kalau menurut teks yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, fa inna khairal hadits kitabullah. Wa khairal, ini bacanya gimana? Ada dua cara baca. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin. Cara baca yang kedua, wa khairal huda huda Muhammadin.
Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umur, dan sejelek-jelek al-umur. Al-umur di sini adalah perkara agama. Karena urusan manusia ada dua. Urusan dunia. Urusan dunia ini oleh Nabi SAW diserahkan ke umatnya. Beliau SAW bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia silahkan manusia boleh kreasi. Jadi untuk urusan dunia bebas kreasi. Bebas kreasi kenapa? Karena beliau sudah ngasih izin. Mau menggunakan teknologi yang baru, model akad yang baru, bebas. Yang kedua urusan agama. Inilah urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena ini adalah urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manusia tidak boleh berkreasi. Nah, bid'ah itu ada di bagian mana? Urusan agama. Maka jangan gunakan kata bid'ah secara makna syar'i untuk urusan dunia. Nah, di bagian urusan agama ini dilarang keras berkreasi. Jangan sampai seseorang dalam urusan agama dia berkreasi. Kita lanjutkan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Dalam hadis yang lain dari Irbad bin Sariyah, Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah dengan hal yang baru dalam urusan apa ini? Agama. Dalam perkara-perkara agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang baru itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat. Sekarang kita akan lihat apa makna kata kullu. Inilah yang menjadi polemik, sehingga muncul aneka video-video yang mengajak orang untuk mau mengakui bid'ah hasanah dengan alasan disinilah kata kullu menurut keterangan para ulama. Sekarang kita baca. Saya tampilkan apa adanya, pendapat A, pendapat B, sehingga kami tidak sembunyikan, agar kita bisa melihat lebih terang apa sih makna kullu dalam sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Pertama kita sebutkan keterangan An-Nawawi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata An-Nawawi, sabda Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Kata beliau, hadza amun makhsus. Kullu di sini adalah teks umum, teksnya bermakna umum, tapi dimaksudkan makhsus, yang dikhususkan, umum yang dikhususkan. Saya ulangi ya, keterangan An-Nawawi, beliau menyebut kullu di situ adalah umum yang dikhususkan. Wal murad, sehingga maksudnya adalah ghalibul bid'ah. Makna dari perkataan Nabi SAW kullu bid'atin dhalalah, maksudnya adalah umumnya bid'ah itu sesat. Sehingga kullu di situ tidak mencakup keseluruhan, tapi maksudnya adalah umumnya, karena ada bid'ah yang tidak masuk kategori sesat. Namun Anda lihat, qala ahlul lughah, para ulama ahli bahasa mengatakan, hiya kullu syai'in umila ala ghairi mithalin sabiq, segala sesuatu yang dikerjakan tanpa ada contoh sebelumnya. Itulah makna bid'ah secara bahasa, segala sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Ini makna bid'ah secara bahasa. Sekarang kita lihat keterangan An-Nawawi, pembagian bid'ah.
Qala al-ulama, para ulama mengatakan, al-bid'atu khamsatu aqsam. Bid'ah itu ada 5 macam. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Jadi ada 5 hukum untuk bid'ah. Bid'ah wajib. Bid'ah tapi wajib. Yang kedua, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram. Ada 5 hukum. Terus beliau kasih contoh. Bid'ah yang wajib adalah nazmu adillatil mutakallimin, menyusun alasan yang digunakan oleh ahli filsafat lirraddi alal mulahidah wal mubtadi'in, untuk membantah orang-orang yang punya pemikiran menyimpang dan pelaku bid'ah dan yang semisal dengan itu. Contohnya yang digunakan oleh kelompok ahli filsafat atau ahlul kalam untuk membantah Mu'tazilah dengan menggunakan teori filsafat. Gunakan teori filsafat untuk membantah ahli filsafat yang menyimpang. Itu kata Nawawi, hukumnya wajib. Wa minal mandub, dan bentuk bid'ah yang dianjurkan, tasnifu kutubil ilmi, menulis kitab-kitab ilmu, membangun madrasah, kemudian melakukan kegiatan ar-rabt, ya, mencetak buku atau mengkompilasi karya-karya para ulama, wa ghairi dzalik, atau yang lainnya. Wa minal mubah, bid'ah yang mubah adalah at-tabassut fi alwanil at'imah, menyediakan beragam makanan, wa ghairi dzalik, atau yang semacamnya. Contoh, ya seperti yang kita lakukan sehari-hari, ya. Di depan Bapak kalau makan, berapa jenis makanan Pak? Nasi, sambal korek, sambal kecap, ayam, tahu, tempe, mie, capcay. Masya Allah. Ada berapa tadi? Nah, itu bid'ah menurut An-Nawawi. Jadi kita ini pelaku-pelaku bid'ah yang mubah, karena di zaman sekarang model makanan kan banyak sekali, ya. Di masa silam makanan itu terbatas, ya. Orang hanya makan satu jenis. Kalau sekarang Masya Allah ada beragam makanan, apalagi kalau sudah di hotel atau di acara-acara tertentu. Itu kata An-Nawawi, bid'ah dalam urusan yang mubah. Baik, demikian keterangan An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Wal haram wal makruh, sementara bid'ah haram dan makruh zahiran, sudah jelas bentuknya. Beliau tidak sebutkan contohnya, beliau hanya sebutkan zahiran, sudah jelas bentuknya. Jadi kalau kita lihat di sini keterangan An-Nawawi tentang bid'ah, itu berarti apa? Bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Keterangan An-Nawawi berkaitan tentang bid'ah itu dibawa kepada pemahaman maksud beliau adalah bid'ah secara bahasa. Makanya di depan tadi beliau mengatakan qala ahlul lughah, menurut para ulama bahasa, hiya kullu syai'in umila ala ghairi mithalin sabiq, segala sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Sehingga makanan yang berwarna-warni yang kita sering melakukan itu Pak, kita kalau makan beragam menu ada di depan kita, masuk kategori bid'ah, maksudnya bid'ah secara bahasa. Dah, kita lanjutkan. Mana tadi? Keterangan yang kedua, keterangan Asy-Syatibi. Kalau tadi keterangan An-Nawawi, sekarang keterangan Asy-Syatibi. Beliau rahimahullah mengatakan, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu sesat, mahmulun indal ulama, dipahami oleh para ulama, ala umumihi, sesuai dengan makna umumnya. Artinya tidak ada yang dikhususkan.
La yustasna minhu syai'un albattah, tidak ada yang dikecualikan sama sekali. Walaysa fiha ma huwa hasanun aslan, enggak ada istilah bid'ah hasanah. Di Asy-Syatibi tegas dalam hal ini, enggak ada istilah bid'ah hasanah. Id la hasana illa ma hasanahu syar', karena tidak ada nilai benar dan baik kecuali yang dinilai benar oleh syariat. Wala qabiha, tidak ada yang buruk kecuali yang dinilai buruk oleh syariat. Demikian keterangan Asy-Syatibi. Nah, maka kalau kita bawa keterangan Asy-Syatibi, tentang bid'ah, ini dibawa kepada bid'ah secara istilah. Bid'ah secara istilah yaitu tambahan dalam masalah agama, itu tidak ada yang baik. Semuanya kata Asy-Syatibi jelek semua. Sudah? Kita lanjutkan ya. Berikutnya riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat singkatnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah keluar pada satu malam Ramadan bersama Abdurrahman bin Abdul Qari. Mereka berdua melewati sebuah masjid. Didapati orang-orang di masjid saling berpisah ketika salat malam. Ada yang sendirian, ada yang 2 orang, 3 orang, sekian orang. Lalu Umar mengatakan, demi Allah, menurutku jika kita kumpulkan mereka di belakang satu imam, itu akan lebih baik. Akhirnya Umar pun bertekad untuk melakukannya, dan beliau perintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Lalu suatu malam Umar keluar lagi melihat orang berjamaah di belakang imam mereka, maka Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, sebaik-baik bid'ah adalah ini dipahami sebagai bid'ah secara makna bahasa atau istilah bahasa. Anda lihat ini keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan, wal bid'atu ala qismain, bid'ah itu ada 2 makna. Taratan takunu bid'atan syar'iyyah, terkadang dipahami sebagai bid'ah secara istilah syar'i, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hal yang baru adalah bid'ah dan semua yang bid'ah adalah sesat. Wa taratan, dan terkadang takunu bid'atan lughawiyah, dipahami bid'ah dalam pendekatan bahasa, seperti ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika beliau menggabungkan masyarakat untuk salat tarawih dengan satu imam, dan itu dilakukan secara rutin. Umar mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Di situ dipahami sebagai apa? Bid'ah secara bahasa. Udah? Satu lagi, keterangan dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Harmalah bin Yahya pernah bercerita, aku mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris itu siapa? Nama aslinya Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, bid'ah ada 2, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah, bid'ah yang sesuai sunnah, fahuwa mahmudun, itu bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafa sunnah, yang menyimpang dari sunnah, fahuwa madhmumun, itu bid'ah yang tercela. Jadi bid'ah hasanah apa? Yang sesuai sunnah. Kebayang nggak bid'ah sesuai sunnah? Maksudnya memprakarsai hal yang baru sehingga membangkitkan sunnah yang mati di tengah masyarakat. Itulah yang sesuai sunnah. Baik, kesimpulannya, istilah bid'ah dalam keterangan para ulama ada 2 kemungkinan. Satu menurut makna
bahasa. Istilah bid'ah dalam keterangan para ulama dipahami pada dua arah. Yang pertama adalah bid'ah menurut makna bahasa. Ini seperti keterangan An-Nawawi. Lalu siapa lagi? Keterangan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena tiga tokoh ini yang paling sering dijadikan sebagai alasan tentang keberadaan bid'ah hasanah. Nah, kita dudukkan, memang betul keterangan mereka seperti itu, tapi keterangan mereka ini dipahami makna kata bid'ah di sini adalah bid'ah secara makna bahasa, bukan bid'ah dalam makna istilah. Dipahami ya? Yang kedua, bid'ah dipahami bid'ah menurut makna istilah. Ini seperti sabda Nabi SAW, hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat, dipahami sebagai bid'ah secara makna istilah. Juga keterangan Asy-Syatibi. Nah, penjelasan Asy-Syatibi, tidak ada bid'ah yang baik sama sekali, itu bid'ah secara makna istilah. Baik. Sudah? Alhamdulillah kalau paham ini, insyaallah jadi nggak bingung lagi. Pertanyaannya, ada nggak bid'ah hasanah? Ada nggak bid'ah hasanah? Ada atau tidak? Yang biasa suka jawab, ada enggak? Bid'ah hasanah ada dalam keterangan para ulama, namun dipahami bid'ah secara makna bahasa, mencakup semua hal yang baru, baik urusan agama, urusan dunia maupun yang lainnya, semuanya hal yang baru. Nah, di situ ada yang benar, ada yang enggak benar. Yang kedua, bid'ah secara istilah ini digunakan untuk memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut kullu bid'atin dhalalah, dan kata Syatibi tidak ada yang baik dalam masalah agama, dalam masalah bid'ah, ini dipahami bid'ah secara makna istilah. Baik. Ya, ini yang kita yakini, walhamdulillah. Walaupun kalau kita bawa ke tempat yang lain belum tentu bisa diterima. Selanjutnya, tadi penulis menyebutkan bid'ah itu ada yang bentuknya tambahan dan ada yang bentuknya pengurangan. Bentuk bid'ah ada yang bentuknya tambahan, ada yang bentuknya pengurangan. Nah, kita fokus yang di pengurangan dulu. Pengurangan, tapi dia diyakini benar. Diyakini benar. Contohnya pengurangan yang diyakini benar. Misalnya orang punya keyakinan sholat waktu telu, sehingga sholat itu cuma 3 waktu, duhur, asar, maghrib. Isya sama subuh tidak ada. Kalau ada orang melaksanakan sholat isya dan subuh tersesat menurut keyakinan mereka, maka ini bid'ah yang bentuknya apa? Pengurangan. Ada lagi orang yang punya keyakinan bahwa selesai azan tidak boleh doa. Doa ketika azan bid'ah. Maka ini bid'ah dalam bentuk pengurangan. Intinya semua mengurangi aturan agama yang sudah ada dalil, tapi dia yakin itu benar, itulah bid'ah pengurangan. Dan bid'ah pengurangan ini banyak sekali terjadi di kalangan pelaku-pelaku bid'ah. Di saat yang sama mereka nambahi bid'ah, mereka melakukan bid'ah penambahan,
dan di saat yang sama mereka juga melakukan bid'ah pengurangan. Sehingga Anda bisa lihat misalnya ada sebagian masjid yang tahiyatul masjid itu hampir nggak ada. Begitu masuk ya bludas-bludus langsung lungguh, dan mereka anggap tahiyatul masjid ini prakteknya Wahabi. Nah yang kayak gini berarti dia meyakini ini tidak ada, melakukan itu berarti niru yang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang berikutnya, soal yang ketiga kita tambahkan. As-su'al as-salis, hal fil islami sunnatun hasanah? Al-jawab, na'am, fil islami sunnatun hasanah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Rawahul Bukhari. Pertanyaan ketiga, apakah dalam Islam ada sunnah hasanah? Jawabannya iya, dalam Islam ada sunnah hasanah. Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang melakukan praktek sunnah hasanah dalam Islam, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala dari sunnah hasanah itu, dan pahala setiap orang yang mengamalkannya mim ba'dihi, setelahnya, min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Sanna fa'ala yufa'ilu, sanna yusinnu, artinya memprakarsai. Memprakarsai itu apa ya bahasa lainnya? Mengawali perbuatan tertentu. Baik. Mengawali perbuatan tertentu. Ketika seseorang mengawali perbuatan tertentu, maka di situ ada kemungkinan perbuatan baik dan ada perbuatan yang buruk. Bisa perbuatan yang baik. Ini yang disebut dengan sanna fil islami sunnatan hasanah. Ada sunnah hasanah. Dan ada kebalikannya, perbuatan yang buruk, berarti sunnah sayyi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kita coba lihat teks hadisnya yang lebih lengkap ya. Hadis tadi punya teks yang lebih lengkap. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Kalau teks hadisnya yang lebih lengkap, di situ ada sunnah hasanah dan ada sunnah sayyi'ah. Lihat ini. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Dalam teks berikutnya, wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Berarti ada sunnah hasanah dan ada sunnah sayyi'ah. Bedanya apa dengan bid'ah tadi? Kalau bid'ah itu kaitannya dengan memberikan perubahan di syariat. Kalau sanna mencontohkan, memprakarsai, baik berkaitan dengan urusan syariat maupun yang tidak ada hubungannya dengan urusan syariat. Memprakarsai hal yang baik sebelumnya pernah diajarkan, lalu hilang, kemudian dia bangkitkan lagi. Di masyarakat di sini Pak, tidak dikenal yang namanya sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada orang yang membiasakan sholat tahiyatul masjid, akhirnya yang lain jadi
ikutan. Saat yang lain jadi ikutan, maka sunnah tahiyatul masjid jadi berkembang. Itulah orang yang melakukan sunnah hasanah. Di kampung ini dulunya tidak ada jadilan. Terus ada orang yang senang jadilan, ngumpulin para remaja-remaja, diajari jadil. Setelah mereka jadi para penjadil, akhirnya diadakan jadilan. Terus marak di mana-mana. Padahal aneka kemaksiatan ada di situ. Berarti dia melakukan sunnah sayyi'ah. Intinya sunnah tadi apa? Mengawali perbuatan tertentu, memprakarsai perbuatan tertentu. Ada yang baik, ada yang buruk. Maka yang mengawali maksiat disebut melakukan sunnah sayyi'ah. Karena itu Anda lihat hadis ini, Nabi SAW menyebut Qabil sebagai orang yang pertama kali membunuh. Itu dikatakan oleh beliau, la tuqtalu nafsun dzulma, tidak ada satupun nyawa yang terbunuh secara zalim, illa kana ala ibni Adam al-awwal, kecuali putra Adam pertama yang membunuh, kiflun min damiha, dia harus bertanggung jawab terhadap darahnya, li'annahu awwala man sannal qatla. Nah, lihat di sini, sanna al-qatla, karena dia yang pertama kali mengawali praktek pembunuhan. Dan pembunuhan ini bukan bid'ah ya, tapi pelanggaran yang terjadi di tengah umat manusia, dan itu disebut sanna al-qatla. Berarti sanna tadi apa artinya? Memprakarsai. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Dan buku ini sudah mau habis ya. Tinggal berapa halaman tuh? Tinggal 2. Insyaallah pekan depan khataman ya. Jadi kalau kemarin soto, pekan depan sate. Hah? Menyate bareng. Baik, kita serahkan ke panitia ya. Nanti panitia mau memberi apa ya, diterima saja. Naam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan, Ustaz, yang benar panitia korban itu wakil dari sahibul korban atau wakil dari masyarakat, dan mohon dijelaskan masing-masing konsekuensinya. Baik, sedikit koreksi. Tadi saya menyebut sanna yusinnu, yang lebih tepat sanna yasunnu. Jadi dia tidak menggunakan wazan fa'ala, namun dia adalah bina mudha'af, sanna yasunnu. Tayyib, permasalahan yang tadi disampaikan, panitia kurban itu wakil sahibul kurban ataukah wakil masyarakat? Yang lebih tepat yang mana, Pak? Acara utamanya itu apa? Kurbannya atau menerima hasil kurban? Kurbannya. Acara utamanya adalah ngurusi hewan kurban. Jadi panitia itu ngurusi masyarakat atau ngurusi hewan kurban? Ngurusi hewan kurban. Kalau dia panitia adalah wakil masyarakat, bukan wakil sahibul kurban. Berarti kalau ada sahibul kurban titip, ya kambingnya nggak usah diapa-apain, biarin aja. Nanti disembelih sendiri sama sahibul kurban. Setelah disembelih, ditadai sama panitia sebagai wakil dari masyarakat. Ada kayak gitu? Panitia mana yang kayak gitu, Pak? Demikian jelas cetok panitia itu wakil sahibul kurban. Jadi lucu kalau panitia disebut wakil masyarakat. Ya meskipun dalam kenyataannya
panitia memperhatikan kemaslahatan yang berlaku untuk masyarakat, sehingga tentang jumlah yang dibagi berapa, daging yang nanti dibagikan berapa, panitia akan ngitung berapa jumlah penerima, dan itu atas mandat dari sahibul kurban. Pertanyaannya, jika sahibul kurban minta hasil kurban, minta ya, sampil kanan, kiri, depan, belakang, tulang iga, jeroan, kulit, dan kepala, panitia dapat berapa? Ekornya saja. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Boleh Pak? Boleh. Dan panitia nggak berhak untuk menahan. Duh Pak, kok bisa Pak? Ya karena hukum asalnya ini adalah milik sahibul kurban. Nah, terus nanti ya kita minta bayaran. Duh, katanya kamu sudah dibayar 100.000 per kambing misalnya. Sudah dibayar belum? Sudah. Serahkan, begitu selesai disembelih, dicaca-caca, serahkan ke sahibul kurban. Itu kalau dari sisi fikih. Meskipun misalnya panitia nggak bersedia kalau seperti itu. Kalau nggak bersedia seperti itu, berarti harus kembali kepada kerelaan sahibul kurban. Kalau sahibul kurban merelakan, ya sudah, saya lepaskan ini untuk masyarakat, maka panitia berhak untuk membagikannya kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.